Selamat siang, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang internal control and control risk. Nah, tim kami terdiri dari saya, Sylvia Setiawan 2018-2008, lalu ada Piani Miniar 2018-722, Joan Vincent Saputri 2018-731, Dev Alan Christian Irawan 2018-738, dan Tasya Gabriela 2018-741. Mari kita masuk ke bahan pembahasan yang pertama, yaitu tentang introduction. Nah, pengendalian internal. Kita semua pasti sudah sering ya mendengar tentang pengendalian internal atau internal control. Nah, internal control ini penting untuk mengelola entry. Semua orang, mulai dari auditor eksternal hingga manajemen, dewan direksi, hingga pemegang saham, perusahaan publik besar hingga pemerintah memiliki kepentingan dalam pengendalian internal. Juga dinyatakan bahwa dua langkah pertama dalam prosedur perencanaan, yaitu adalah yang pertama melakukan prosedur audit untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk kontrol internal entitas, dan yang kedua menilai risiko salah saji material dari laporan keuangan. Nah, kita kan sudah bahas sebelumnya di bab 6 tentang pertimbangan pengendalian internal adalah bagian penting dari tahap kedua atau planning dari audit proses model. Nah, kedua langkah ini itu adalah pertimbangan pengendalian internal dan risiko pengendalian yang sangat penting. Selanjutnya adalah internal control define. Apa sih internal control itu? Menurut the Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission atau COSO, internal control adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori berikut. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, menjaga aset terhadap akuisisi, penggunaan atau disposisi yang tidak sah. Nah, definisi COSO tadi itu mencerminkan beberapa konsep dasar. Yang pertama itu adalah kontrol internal atau internal control adalah proses. Kontrol internal bukanlah suatu peristiwa atau keadaan, tetapi serangkaian tindakan yang menembus aktivitas entitas. Tindakan ini itu melekat pada cara manajemen menjalankan bisnis. Jadi dalam menjalankan bisnis tentu ada kontrol internal yang dilakukan oleh entitas. Nah, kontrol internal dipengaruhi oleh orang-orang di dalam suatu entitas tersebut pastinya. Dewan direksi, manajemen, dan personel lain dalam entitas mempengaruhi pengendalian internal. Orang-orang dari suatu organisasi mencapainya dengan apa yang mereka lakukan dan katakan. Jadi bukan hanya perbuatan tapi juga perkataan. Orang-orang menetapkan tujuan entitas dan menerapkan mekanisme kontrol. Kontrol internal dapat diharapkan hanya memberikan jaminan yang masuk akal, bukan jaminan absolut, kepada manajemen dan dewan entitas bahwa tujuan perusahaan tercapai. Maksudnya apa sih memberikan jaminan yang masuk akal? Jadi ISA 315 memperjelas bahwa pengendalian internal betapapun efektifnya hanya dapat memberikan entitas jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas. Kemungkinan pencapaian dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam semua sistem kontrol internal. Selanjutnya, kontrol internal diarahkan untuk pencapaian tujuan dari beberapa kategori. Yang pertama itu adalah operasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya entitas secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah pelaporan keuangan berkaitan dengan persiapan laporan keuangan yang akan dipublikasikan dengan andal. Lalu kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan entitas tentang hukum dan peraturan yang berlaku seperti undang-undang, peraturan perpajakan. Lalu juga ada pengamanan aset atau inventory tentunya. Lalu standar audit ISA mendefinisikan kontrol internal yang sangat mirip dengan COSO. Internal control adalah proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas terkait dengan keadaan laporan keuangan,
efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah kontrol di sini itu mengacu pada aspek apapun dari satu atau lebih komponen internal. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang komponen dari internal control. Ini pembukaannya dulu, nanti kita akan jelasin di slide-slide berikutnya. Itu ada the US Securities Exchange Commission dan badan pengatur lainnya di seluruh dunia mensyaratkan bahwa manajemen harus mendasarkan evaluasinya terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan pada kerangka kontrol yang diakui dan dibentuk oleh badan atau kelompok yang mengikuti proses hukum prosedur termasuk distribusi luas kerangka kerja untuk komentar publik. Nah, jadi ketika auditor mengevaluasi penanganan manajemen terhadap pengendalian internal, ia harus menggunakan kerangka kerja kontrol yang cocok dan diakui oleh audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan dari dunia gitu ya. Lalu standar mensyaratkan bahwa auditor memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit. Nah, ISA 315 ini membedakan beberapa komponen kontrol internal. Yang pertama ada lingkungan kontrol, lalu ada proses penilaian risiko entitas, lalu ada sistem informasi dan proses bisnis terkait yang relevan dengan pelaporan dan komunikasi keuangan, lalu ada prosedur kontrol dan pemantauan kontrol. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya dari bawah itu ada control environment, ada risk assessment, control activities, information and communication monitoring. Nah, setiap komponen ini itu mengandung juga ada 3, yaitu operasi, laporan keuangan, dan compliance atau kepatuhan. Dan juga mengandung masing-masing ini tuh mengandung activity 1, proses 1, unit A dan unit B. Masing-masing komponen itu monitoring, information and communication itu mengandung itu. Ini ilustrasi ini dikuatkan oleh Joseph Report. Nah, selanjutnya alasan perusahaan menetapkan sistem kontrol itu adalah untuk membantu mencapai tujuan kinerja dan profitabilitas dan mencegah hilangnya sumber daya dengan penipuan dan cara lain. Tentunya internal kontrol ingin mengurangi fraud atau kecurangan yang membuat perusahaan kinerjanya buruk atau profitabilitasnya juga buruk. Lalu kontrol internal juga dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan seperti yang tadi ya, komponen-komponen yang dibahas itu ada laporan keuangan, ada kepatuhan dan lain-lain. Lalu ada sistem pengendalian internal entitas terdiri dari banyak kebijakan dan prosedur khusus yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang masuk akal bahwa tujuan dan sasaran yang diyakini penting bagi perusahaan akan dipenuhi. Nah, setiap orang di organisasi itu memiliki tanggung jawab untuk kontrol internal, baik manajemen, dewan direksi, auditor internal, dan personel lainnya. CEO misalnya bertanggung jawab dan harus memiliki kepemilikan sistem kontrol internal, memberikan kepemimpinan dan arahan kepada manajer senior. Lalu ada juga petugas keuangan dan staff, dan juga ada BOD memberikan tata kelola, panduan, dan pengawasan. Lalu kontrol internal itu harus menjadi bagian eksplisit atau implisit ya dari uraian tugas semua orang. Nah, yang pertama itu adalah fraud surface. Fraud surface itu, jadi di sini saya memberikan suatu ilustrasi atau suatu analisis bahwa di survei penipuan tahunan tahun 2009 itu KPMG menunjukkan bahwa 74% responden itu melaporin bahwa mereka memiliki pengamatan langsung tentang kesalahan dalam organisasi mereka selama 12 bulan ya, selama setahun, dibandingkan dengan 62% eksekutif yang menanggapi survei serupa pada tahun 1998. Pegawai penipuan paling sering terjadi, meskipun pelaporan keuangan dan penipuan medis atau asuransi jauh lebih mahal.
Survei penipuan KPMG tahun 2009 mengungkapkan persepsi eksekutif senior bahwa kontrol internal yang tidak memadai meningkatkan risiko penipuan, karena 66% dari 204 eksekutif yang disurvei melaporkan bahwa kontrol internal yang tidak memadai atau program kepatuhan memungkinkan penipuan dan perilaku salah dilakukan tanpa pengawasan. Jadi di sini jelas bahwa kontrol internal yang buruk dan pengawasan yang tidak memadai oleh direksi atau manajemen adalah alasan utama untuk menyebutkan mengapa penipuan atau fraud terjadi. Lalu ada manajemen kontrol objektif. Di sini itu kita memberikan 3 kategori utama tujuan manajemen. Jadi yang pertama itu adalah operasi yang efektif. Jadi manajemen semacam kategori yang manajemen periksa. Itu yang pertama itu operasi yang efektif untuk menjaga aset fisik atau uang tunai, non fisik atau piutang, dokumen catatan penting, jurnal yang bisa disalahgunakan, dimusnahkan tanpa sengaja. Lalu yang kedua ada pelaporan keuangan, dikontrol sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan bisa dipercaya, bisa dipakai oleh orang yang membutuhkan dan dapat digunakan mengambil keputusan internal sesuai standar akuntansi tentunya. Yang ketiga, yang pastinya kepatuhan atau compliance. Organisasi diharuskan untuk mematuhi banyak hukum dan peraturan termasuk hukum perusahaan, hukum pajak, dan peraturan perlindungan lingkungan. Lalu ada financial reporting controls. Nah, auditor itu kan berkaitan dengan laporan keuangan, akuntansi, dan sistem kontrol internal ya. Kontrol ini berkaitan dengan tujuan entitas dalam menyiapkan laporan keuangan atau tujuan eksternal yang memberikan pandangan yang benar dan adil sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, alasan untuk mengandalkan akuntansi dan sistem kontrol internal perusahaan itu ada 2. Yang pertama, ketergantungan pada prosedur akuntansi dan kontrol akan meningkatkan efisiensi audit eksternal. Jika risiko yang melekat dimitigasi oleh prosedur kontrol internal yang efektif, pengujiannya kurang substansif, diperlukan untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup. Yang kedua adalah selanjutnya dengan menguji prosedur akuntansi dan kontrol internal, auditor dapat menambah nilai kepada klien dengan menilai kualitas sistem kontrol internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Nah, di beberapa negara, alasan ketiga untuk mengandalkan kontrol adalah persyaratan bahwa manajemen, auditor eksternal, dan keduanya akan melaporkan kontrol tersebut. Lalu ada controls over transactions. Penekanan oleh auditor ditempatkan pada pemahaman kontrol atas kelas transaksi daripada saldo akun atau pengungkapan. Alasannya adalah bahwa keakuratan output dari sistem akuntansi atau saldo akun tergantung pada keakuratan input dan pemrosesan atau transaksi. Jadi misalnya kontrol memadai untuk memastikan semua penagihan, penerimaan kas, tagihan, dan pengembalian serta tunjangan sudah benar. Maka saldo akhir dalam piutang usaha cenderung benar. Lalu berikutnya ada manajemen information system, operations, and compliance control. Auditor terutama mengandalkan kontrol keuangan, tetapi kontrol yang mempengaruhi informasi manajemen internal seperti anggaran dan laporan kinerja internal, kontrol yang berkaitan dengan operasi, dan kontrol untuk tujuan kepatuhan mungkin juga relevan dengan audit. Auditor memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap penemuan penipuan manajemen dan karyawan, dan pada tingkat yang lebih rendah, jenis-jenis tindakan ilegal tertentu. Meskipun manajemen memiliki tanggung jawab utama terkait dengan penipuan dan tindakan ilegal. Kontrol atas data non-keuangan yang digunakan auditor dalam prosedur analitis atau kontrol atas kepatuhan dengan undang-undang pajak penghasilan mungkin relevan juga untuk audit. Lalu ada design and implementation of controls. Jadi ada 3 poin di sini yang saya akan ambil. Itu yang pertama, untuk memahami pengendalian internal entitas, auditor akan mengevaluasi desain pengendalian dan menilai apakah pengendalian telah diterapkan. Yang kedua, dia menentukan apakah kontrol secara individu atau dalam kombinasi dengan kontrol lain
mampu secara efektif mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah satu material. Lalu yang ketiga, implementasi kontrol, berarti bahwa kontrol itu sudah ada dan entitas itu menggunakannya. Lalu bagian berikutnya, subjudulnya adalah The Importance of Internal Control. Jadi sebenarnya penting nggak sih internal control untuk mencapai suatu tujuan penting manajemen? Pastinya penting. Kenapa? Karena internal control adalah mekanisme terbaik yang dimiliki manajemen untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang tercapai, baik secara formal maupun informal. Ketutupan itu maksudnya manajemen menetapkan tujuan yang mereka harapkan akan dicapai oleh bisnis mereka. Tentu saja manajemen mungkin memiliki banyak tujuan dan subtujuan dan setiap entitas akan berbeda dalam apa yang mereka anggap penting. Tetapi semua harus melakukan sesuatu untuk membuat tujuan mereka. Jadi pasti setiap sub dari entitas itu pasti punya tujuan yang punya kepentingan yang masing-masing ya, tapi mereka pasti punya satu tujuan. Lalu manajemen dapat memberitahu semua karyawan apa tujuan mereka dan meminta semua orang untuk mewujudkannya. Manajemen juga harus mengidentifikasi resiko apabila tidak mencapai tujuannya. Misalnya, karyawan mungkin tidak setuju dengan tujuan dan menghindari membantu mencapainya. Untuk meminimalkan resiko ini, manajemen merancang dan menerapkan seperangkat aturan, kendala fisik, dan kegiatan yang disebut kontrol internal. Jika diterapkan dengan benar, maka akan meminimalkan risiko tidak mencapai tujuan. Tidak bisa absolut atau mutlak ya, tetapi meminimalkan risiko. Kontrol yang mungkin penting bagi manajemen adalah yang pertama, kontrol untuk memastikan operasi yang efisien, seperti kontrol timbulan limbah dari proses manufaktur. Operasi di sini kegiatan sehari-hari operasional perusahaan ya. Lalu kontrol untuk merekrut dan mempertahankan karyawan terbaik seperti tes ketenaga kerjaan, persyaratan pendidikan berkelanjutan dan pinjaman pengawasan, dan juga kontrol untuk membuat pelanggan senang seperti hubungan yang baik dan dikelola oleh tenaga penjualan. Nah, manajemen itu juga dapat memiliki kontrol untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum, seperti peraturan kesehatan yang keselamatan karyawan, lalu pengamanan aset, inventory gitu ya di gudang misalnya dengan mengunci pintu, dan pelaporan keuangan, sistem akuntansi yang baik dan akuntan yang berpengetahuan. Nah, kontrol internal yang penting bagi auditor adalah kontrol yang memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya dari entitas, seperti kontrol yang memastikan akurasi input data, kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang ya terhadap akses tersebut yang dapat mengakses sistem akuntansi, dan pemisahan tugas mengontrol sehingga individu tidak tergoda untuk melakukan penipuan. Nah, tentang pemisahan tugas, akses kontrol di sini kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, contoh dari importance ini ya, kontrol yang penting misalnya nih penjual es krim, simpelnya mereka tuh punya tujuan tidak tertulis yang tidak boleh, yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka. Misalnya untuk menjaga dari pencurian peralatan persediaannya, misalnya dia menggunakan keamanan dasar seperti kunci pintu, jendela, bahkan alarm mungkin ya. Lalu tujuan jelas lainnya untuk menarik pelanggan, misalnya dia memiliki tanda-tanda yang melekat pada bangunan, misalnya es krim yang besar gitu tulisannya. Lalu misalnya untuk melacak persediaannya, dia menggunakan alat juga. Lalu misalnya untuk kepatuhan, dia membayar pajak negara dan lainnya. Lalu juga menggunakan sistem akurasi dan kontrol atas input akurat ke dalam akun. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selamat siang Bu Magda, nama saya Devala dengan NIM 2018-738 yang akan membahas tentang IT Risk and Controls. Pertama-tama kita akan membahas tentang IT Environment, yaitu adalah sebuah kebijakan dan prosedur yang diterapkan suatu perusahaan dan infrastruktur IT seperti perangkat keras, sistem operasi, dan lain-lain, dan perangkat lunak aplikasi yang digunakannya untuk mendukung operasi bisnis dan mencapai strategi bisnis, contohnya seperti SAP ataupun Oracle.
Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 jenis kontrol. 3 jenis kontrol yaitu ada application control, general control, dan computer facility control. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada application control, yaitu kontrol yang berorientasi pada suatu aplikasi yang bertugas untuk merekam, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi secara akurat dan lengkap. Biasanya perlu ditekankan bahwa application control itu lebih berfokus pada input, proses, dan output data dari sebuah aplikasi itu sendiri. Nah, application control dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada input control, process control, dan output control. Nah, yang kedua ada General IT Control, yaitu kontrol yang memastikan bahwa akses ke sistem komputer terbatas pada orang yang memiliki hak atas informasi. Singkatnya, General IT Control yaitu adalah pembagian tugas, kayak seperti pengawasan wewenang terhadap setiap karyawan, sehingga informasi perusahaan bisa terjaga secara rahasia. Adapun otorisasi bersifat umum ataupun spesifik. Selanjutnya ada Computer Facility Control. Nah, fasilitas komputer pasti memiliki beberapa jenis kontrol, yaitu adapun seperti kontrol umum, yaitu kontrol akses komputer aplikasi, seperti kata sandi yang hanya mengizinkan orang yang diizinkan masuk ke perangkat lunak komputer tersebut. Nah, adapun kontrol umum dan juga ada kontrol fisik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko-resiko IT yang harus disadari oleh seorang auditor yang bisa berpengaruh atau beresiko terhadap internal kontrol perusahaan, yaitu yang pertama ada kepercayaan pada sistem atau program yang secara tidak tepat, memproses data yang tidak tepat, ataupun juga keduanya. Yang kedua ada unauthorized access atau akses yang tidak terotorisasi terhadap data dapat menghasilkan kehancuran dari data atau juga perubahan yang tidak perlu pada suatu data. Yang ketiga ada kemungkinan dari IT personal atau personal IT untuk mendapatkan akses khusus daripada mereka yang melakukan tujuan mereka, dengan demikian adanya kerusakan pada segregation of database. Yang keempat itu ada perubahan data di master file yang tidak terotorisasi. Yang kelima ada perusahaan pada sistem atau program yang tidak terotorisasi. Selanjutnya yang keenam ada gagal untuk membuat perubahan pada sistem atau program. Lalu ada inappropriate manual intervention, lalu ada potential loss of data or inability to access data as required. Yang selanjutnya ada kegagalan manajemen untuk mengelola sumber daya yang cukup untuk mengatasi risiko keamanan IT yang dapat meningkatkan kualitas internal control. Yang selanjutnya ada ketidakkonsistenan antara strategi IT dan bisnis. Yang terakhir ada perubahan dalam IT environment. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dari internal control, yaitu ada 5. Yang pertama ada control environment, yaitu sebuah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan top management, direktur, dan pemilik perusahaan tentang kontrol dan kepentingannya. Sehingga dengan adanya control environment dapat tercipta sumber daya yang baik dalam perusahaan. Nah, yang kedua ada risk assessment, yaitu adalah sebuah analisis identifikasi manajemen tentang risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan IFRS. Nah, yang ketiga ada information system and communication, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi perusahaan dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset perusahaan. Keempat, ada kontrol prosedur, yaitu sebuah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya dalam pelaporan keuangan. Nah, yang kelima, ada monitoring of controls, yaitu sebuah penilaian berkelanjutan dan berkala dari manajemen atas efektivitas desain dan operasi struktur kontrol internal untuk menentukan apakah itu beroperasi sebagaimana dimaksud, dimodifikasi bila diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang tadi kita sebutkan, yaitu ada control environment salah satunya, yaitu sebuah kebijakan manajemen terkait dengan internal control perusahaan sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan secara terstruktur. Maka dari itu, ada pun beberapa elemen dalam control environment yang bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada integritas dan nilai-nilai etis, yaitu penting bagi manajemen untuk memberikan kesadaran kepada setiap karyawan bahwa pentingnya integritas dan nilai etika, yaitu bisa diterapkan dengan memberikan contoh yang baik antar karyawan.
itu contohnya. Yang kedua ada komitmen dan kompetensi. Manajemen perlu menentukan tingkat kompetensi untuk pekerja tertentu dan memastikan bahwa mereka memiliki pelatihan, pengalaman, dan kecerdasan yang diperlukan melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga ada partisipasi oleh mereka yang bekerja di bidang pemerintahan atau governance, yaitu partisipasi orang-orang yang bertanggung jawab atas tata kelola, terutama Dewan Direktur dan Komite Audit Perusahaan, yaitu Dewan Direktur menjamin bahwa manajemen dapat mempertahankan internal kontrol dengan baik dan sesuai. Sedangkan Komite Audit bertanggung jawab memberikan pendapat yang profesional dan independen kepada Dewan Direksi atau Komisaris. Maka dari itu diperlukan anggota Komite Audit yang independen yang bisa mengenali dan mengimbangi tekanan dari manajemen untuk memanipulasi keuangan dan menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen philosophy and responsibility. Filosofi dan gaya operasi manajemen adalah sikap dan pendekatan mereka terhadap masalah akuntansi pelaporan keuangan dan untuk mengambil dan mengelola risiko-risiko bisnis, sehingga manajemen memiliki peran yang besar dalam kontrol environment yang baik dalam perusahaan. Nah, karena memiliki peran besar, maka filosofi manajemen juga dapat menciptakan risiko yang signifikan. Elemen risiko utama adalah dominasi manajemen oleh beberapa individu. Auditor dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan utama seperti apakah manajemen mengambil risiko yang signifikan atau apakah mereka mengambil risiko merugikan. Bagaimana sikap manajemen terhadap pemantauan risiko bisnis? Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan yaitu menyediakan kerangka kerja di mana kegiatan bisnis direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dipantau. Dengan memahami struktur organisasi tersebut, auditor dapat menemukan elemen manajemen dan fungsional bisnis dan bagaimana pengendalian dilakukan. Sehingga struktur organisasi yang baik dapat menciptakan kontrol environment yang baik juga. Misalkan, komite audit bertanggung jawab kepada siapa? Itu akan berpengaruh juga pada prosedur kontrol environment. Nah, yang keenam ada assignment of authority and responsibility, yaitu sebuah pembagian wewenang dan tanggung jawab yang berupa aturan tertulis mengenai kebijakan dan aturan, job description, dan sebagainya. Bagaimana wewenang dan tanggung jawab ditugaskan di seluruh organisasi dan jalur pelaporan terkait berdampak pada kontrol itu sendiri. Maka pengguna komputer hanya diperbolehkan mengakses bagian tertentu dari sistem akuntansi. Tanggung jawab dan pendelegasian otoritas harus ditetapkan dengan jelas. Bagaimana tanggung jawab didistribusikan biasanya dijabarkan dalam kebijakan perusahaan formal secara manual atau secara tertulis. Auditor harus mempertimbangkan apakah manajemen mungkin telah menetapkan kode etik formal, tetapi tetap bertindak dengan cara yang mendukung pelanggaran terhadap kode tersebut atau memberikan pengecualian untuk itu. Selanjutnya ada Human Resource Policies and Practices, yaitu elemen terpenting dari kontrol environment adalah personil ataupun sumber daya manusia itu sendiri. Itulah sebabnya kebijakan praktik sumber daya manusia itu sangatlah penting. Dengan karyawan yang dapat dipercaya dan kompeten, kelemahan dalam kontrol lain dapat dikompensasi dan laporan keuangan yang andal masih mungkin terjadi. Jujur, orang yang efisien dapat melakukan pada tingkat tinggi, bahkan ketika ada beberapa kontrol lain untuk mendukung mereka. Maka dari itu, kebijakan yang mungkin bisa meningkatkan sumber daya manusia perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama ada praktik perekrutan karyawan yang ketat. Yang kedua, pelatihan yang komunikatif terhadap karyawan. Yang ketiga, rotasi dan promosi pekerjaan. Yang keempat, ada insentif atau pemberian bonus. Yang kelima, ada pesan peringatan yang mendisiplinkan perilaku karyawan itu sendiri. Nah, kesimpulannya, kebijakan setiap human resource mampu menyediakan sumber daya manusia yang berintegritas dan kompeten di bidangnya masing-masing. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, Joel Vincenza Putri dengan NIM 2018-731 akan melanjutkan presentasi dengan membahas risk assessment, yang dimana semua komponen kontrol internal mulai dari lingkungan kontrol hingga pemantauan seharusnya dinilai berdasarkan resiko. Penilaian resiko manajemen berbeda, tetapi terkait erat dengan penilaian resiko auditor. Manajemen menilai resiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian sistem kontrol internal untuk meminimalkan kesalahan dan penyimpangan.
Auditor menilai resiko untuk memutuskan bukti yang dibutuhkan dalam audit. Internal and external business risk. Resiko bagi organisasi dapat timbul dari faktor eksternal ataupun internal. Secara eksternal, perkembangan teknologi dapat mempengaruhi sifat atau waktu penelitian dan pengembangan atau memimpin untuk perubahan dalam pengadaan. Undang-undang dan peraturan baru dapat memaksa perubahan di kebijakan dan strategi operasi. Perubahan ekonomi berdampak pada keputusan terkait untuk pembiayaan, pengeluaran modal, dan juga ekspansi. Resiko yang timbul dari faktor internal mungkin termasuk gangguan pemrosesan sistem informasi, kualitas personal dan pelatihan, perubahan tanggung jawab manajemen, peluang penyalahgunaan karena sifat kegiatan entitas atau aksesibilitas karyawan ke aset, dan sebuah komite audit yang tidak efektif. Identify risk of a business. Mayoritas melibatkan mengidentifikasi dan memprioritaskan kegiatan beresiko tinggi. Satu metode mengikuti prosedur ini. Ada mengidentifikasi sumber daya penting dari bisnis dan menentukan yang paling beresiko. Yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan kewajiban yang mungkin timbul. Yang ketiga, mengkaji resiko yang muncul di masa lalu. Lalu yang keempat, mempertimbangkan resiko tambahan yang dikenakan oleh tujuan baru atau faktor eksternal baru. Kemudian yang kelima, berusaha mengantisipasi perubahan dengan mempertimbangkan masalah dan peluang untuk melanjutkan dasar. Lalu, condition that may increase risk. Kondisi tertentu dapat meningkatkan resiko dan patut mendapat pertimbangan khusus. Kondisi ini adalah yang pertama, lingkungan operasi yang berubah, lalu yang kedua, personil baru, ketiga, informasi baru atau dirubah sistemnya, keempat, pertumbuhan yang cepat, lalu yang kelima, teknologi baru, yang ada lini baru, produk, dan aktivitas, lalu yang keenam, restrukturisasi dan operasi asing. Kemudian, mengenai Information System Communication and Related Business Processes. Untuk dapat menjamin kualitas informasi yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan, perusahaan pasti memiliki yang pertama, ada Information System Includes, yang kemudian ada Financial Reporting Information System and Processes, lalu ada IT Transaction Procedures, lalu Accounting System, kemudian Financial Reporting Process. Yang pertama, Information System Includes. Sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan meliputi sistem akuntansi, sistem produksi, informasi anggaran, sistem kepegawaian, perangkat lunak sistem, aplikasi perangkat lunak untuk pembacaan kata, perhitungan, presentasi, komunikasi, dan juga basis data. Dan semua catatan dan file yang dihasilkan oleh perangkat lunak itu, contohnya catatan pelanggan dan juga vendor. Sistem informasi juga termasuk informasi tentang peristiwa eksternal, kegiatan, dan juga kondisi yang diperlukan untuk membuat informasi keputusan bisnis dan mematuhi pelaporan eksternal. Lalu, mengenai Financial Reporting Information System and Processes. Untuk audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang sistem informasi dan proses bisnis terkait yang relevan dengan pelaporan keuangan dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, kelas-kelas transaksi dalam operasi entitas yang signifikan terhadap keuangan kenyataan. Kedua, prosedur dalam teknologi informasi dan sistem manual di mana transaksi tersebut dilakukan memprakarsai, mencatat, memproses, dan melaporkan dari keberadaannya hingga dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, catatan akuntansi terkait informasi pendukung dan akun spesifik dalam laporan keuangan dan bagaimana mereka memulai, mencatat, memproses, dan kemudian melaporkan transaksi. Yang keempat, bagaimana sistem informasi menangkap peristiwa dan kondisi selain transaksi yang signifikan terhadap laporan ke-6. Lalu yang terakhir, proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan entitas, termasuk estimasi dan pengungkapan akuntansi yang signifikan. Kemudian, IT Transaction Procedures. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mentransfer informasi secara otomatis dari sistem pemrosesan transaksi ke buku besar hingga pelaporan keuangan.
Proses dan kontrol otomatis di sistem seperti itu dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak disengaja tetapi menciptakan resiko baru. Ketika teknologi informasi digunakan untuk mentransfer informasi secara otomatis, mungkin ada sedikit atau tidak ada bukti nyata dari intervensi yang tidak sah dalam sistem informasi jika itu terjadi. Auditor juga harus memahami bagaimana pemrosesan transaksi yang salah terselesaikan. Selanjutnya, mengenai accounting system. Untuk tujuan pengendalian dan dokumentasi internal, auditor dapat melihat akuntansi sistem sebagai serangkaian langkah di mana peristiwa ekonomi ditangkap oleh perusahaan, direkam, lalu dikumpulkan dalam buku besar normal, dan akhirnya tercermin dalam keuangan pernyataan. Kontrol diperlukan untuk memastikan bahwa semua peristiwa ekonomi yang relevan ditangkap oleh sistem akuntansi dan bahwa proses yang memodifikasi dan meringkas keuangan informasi tidak menimbulkan kesalahan. Untuk memahami sistem akuntansi secara memadai, auditor harus mengidentifikasi jurusan kelas transaksi dalam operasi klien dan memahami akuntansi dan proses pelaporan keuangan secara menyeluruh. Dari bagaimana transaksi dimulai hingga mereka pencantuman dalam laporan keuangan. Auditor harus mengidentifikasi akuntansi yang signifikan, catatan, dokumen pendukung, dan akun dalam laporan keuangan. Lalu financial reporting process. Auditor harus tahu bagaimana perusahaan mengkomunikasikan hal-hal signifikan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Saluran komunikasi terbuka membantu memastikan pengecualian dilaporkan dan ditindaklanjuti. Ketika mengevaluasi sistem komunikasi, auditor akan mempertimbangkan yang pertama, efektivitas dengan mana tugas dan tanggung jawab kontrol karyawan dikomunikasikan. Yang kedua, pembentukan saluran komunikasi bagi orang untuk melaporkan dugaan ketidakwajaran. Lalu yang ketiga, penerimaan manajemen terhadap saran karyawan tentang cara untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, atau peningkatan serupa lainnya. Kemudian yang keempat, kecukupan komunikasi di seluruh organisasi, misalnya antara pengadaan dan kegiatan produksi, dan kelengkapan dan ketepatan waktu informasi dan kecukupan untuk memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Lalu yang kelima, keterbukaan dan efektivitas saluran dengan pelanggan pemasok dan eksternal lainnya pihak untuk mengkomunikasikan informasi tentang perubahan kebutuhan pelanggan. Lalu yang keenam, tindakan tindak lanjut yang tepat waktu dan sesuai oleh manajemen yang dihasilkan dari komunikasi yang diterima dari pelanggan, vendor, regulator, atau pihak eksternal lainnya. Selanjutnya ada kontrol activities atau kontrol prosedur. Apa itu kontrol aktivitas atau kontrol prosedur? Kontrol prosedur adalah kebijakan yang membantu memastikan petunjuk manajemen dilakukan. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas untuk operasi, pelaporan keuangan, atau kepatuhan. Secara umum, pengendalian prosedur terbagi dalam 5 kategori yang luas. Yang pertama itu ada otorisasi, tinjauan kinerja, pemrosesan informasi, kontrol fisik, dan pemisahan tugas. Dalam kontrol prosedur ada 2 elemen. Yang pertama kebijakan. Manajer harus memantau atau melakukan tinjauan kinerja pada perdagangan dengan pelanggan. Dari kebijakan tersebut ada efek dalam kontrol prosedur, yaitu tinjauan dari laporan kegiatan perdagangan oleh pelanggan dapat dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan perhatian yang diberikan kepada sifat dan volume sekuritas yang diperdagangkan. Dan prosedur pengendalian untuk mempengaruhi kebijakan tersebut adalah tinjauan dari laporan kegiatan perdagangan oleh pelanggan. Dapat dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan perhatian yang diberikan kepada sifat dan volume sekuritas yang diperdagangkan. Kategori kegiatan pengendalian yang diberikan dalam ISA 315 adalah yang pertama, performance review, information processing, physical control, segregation of duties, dan authorization of transaction and activities general control. 4 kategori pertama dari kegiatan pengendalian akan dibahas dalam bagian ini. Namun, tidak dibahas secara rinci di sini adalah delegasi inisiasi, transaksi, dan kewajiban atas nama perusahaan.
Manajemen harus membatasi otorisasi personal untuk mengakses dan catatan aset. Untuk mencakup kontrol komputer umum dengan akses batas seperti ID pengguna, kata sandi, dan lain-lain. Performance review. Performance review adalah pemeriksaan independen terhadap kinerja oleh pihak kegiatan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Dan terkadang performance review pun dapat disebut verifikasi internal. Aktivitas kontrol ini mencakup ulasan dan analisis kinerja aktual versus anggaran, perkiraan, dan kinerja periode sebelumnya. Dan dapat dihubungkan berbagai kumpulan data yang berbeda, seperti operasi atau keuangan, atau satu sama lain. Dan dapat dianalisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif, membandingkan data internal dengan sumber informasi eksternal, dan meninjau kinerja fungsional atau aktivitas. Dalam information processing control prosedur adalah kontrol yang memastikan keakuratan input dan pengelolaan, kecukupan dokumen dan catatan, dan kontrol aplikasi komputer. Application controls adalah kontrol yang berlaku untuk aplikasi yang memulai, mencatat, dan yang melaporkan transaksi daripada sistem komputer pada umumnya. Misalnya, seperti Microsoft Office, SAP, dan QuickBooks. Chart of account adalah kontrol aplikasi penting karena menyediakan kerangka untuk menentukan informasi yang disajikan pada laporan keuangan dan anggaran. Ada kontrol lainnya seperti penggunaan nomor seri pada dokumen dan transaksi input. Dokumen harus direkam segera pada saat transaksi dan lainnya seperti user ID, password, dan backup, dan prosedur pemulihan. Kontrol pemrosesan informasi umum standar adalah catatan transaksi suatu perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan satu set catatan di mana transaksi dicatat dan diringkas. Yang ketiga, dalam sistem manual, catatan ini termasuk faktur penjualan, dokumen pengiriman, pesanan pembelian, subsidiary record, jurnal, buku besar, dan kartu waktu karyawan. Yang keempat, dalam sistem komputer, catatan ini semua diwakili dalam database dikelola oleh program aplikasi akuntansi. Dan yang kelima, catatan harus cukup memberikan jaminan semua aset dikontrol dengan baik dan semua transaksi dicatat dengan benar. Physical control atau kontrol fisik adalah prosedur untuk memastikan keamanan fisik aset. Aset dan catatan yang tidak dilindungi secara memadai dapat dicuri, dirusak, atau hilang. Dalam perusahaan yang sangat terkomputerisasi, file data yang rusak dapat menjadi mahal atau bahkan tidak mungkin untuk diganti. Untuk alasan ini, hanya individualah yang memiliki wewenang yang layak untuk diizinkan mengakses aset perusahaan. Lalu, apa saja yang dapat perusahaan lakukan dalam memastikan aset fisiknya aman? Akses fisik langsung ke aset dapat dikontrol melalui tindakan pencegahan fisik. Yang pertama, storerooms guard inventory atau gudang penjaga persediaan, menjaga terhadap pencurian persediaan di dalam perusahaan. Yang kedua, penggunaan pagar dan penjaga atau security untuk melindungi aset lain seperti peralatan. Yang ketiga, penggunaan pengamanan seperti kunci. Yang keempat, penggunaan brankas tahan api serta brankas keamanan untuk melindungi aset seperti mata uang dan sekuritas. Yang keempat, ada segregation of duties. Pemisahan tugas berusaha untuk mencegah orang dengan akses yang salah ke aset yang mudah disesuaikan dan mampu menyesuaikan atau merubah
catatan, sehingga demikian mengendalikan aset tersebut. Tugas dalam perusahaan harus dibagi dan dipisahkan di antara orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak pantas. Dalam pemisahan tugas, ada 3 fungsi dasar atau disebut juga akronim ARC. Yang pertama itu ada autorisasi. Autorisasi ini memastikan bahwa hanya transaksi yang diperlukan berdasarkan tujuan entitas yang dilakukan. Mereka mencegah transaksi yang tidak perlu dan berupa penipuan. Seperti contohnya bagan organisasi, prosedur akuntansi manual, bagan akun, kebijakan konflik kepentingan, tanda tangan pada cek terbatas pada presiden. Yang kedua, adanya recording. Memastikan bahwa semua transaksi yang sah diperbolehkan dalam catatan akuntansi. Mereka dimasukkan dengan benar dan tidak dihapus atau diubah tanpa autorisasi yang tepat. Contohnya, entries dalam jurnal, kemudian buku besar, posting referensi di dalam jurnal, rotasi staf akuntansi, daftar penerimaan surat, aset register kas, dan rekonsiliasi dari laporan bank. Yang ketiga, kustodi. Memastikan bahwa aset tidak dapat disalahgunakan. Contohnya, formulir per number, aset kecatatan atau dalam komputer atau manual, terbatas pada personil yang berwenang. Individual yang menangani uang tunai tidak menyimpan catatan akuntansi kas. Dalam contoh, kita menggunakan upah. Karyawan direkrut di bagian personalia dan karyawan diterima bekerja dan dari rekaman waktu, dan rekaman waktu tersebut dikendalikan oleh Departemen Akuntansi. Kemudian pada saat pegawai sudah bekerja dan digaji tersebut di Departemen Akuntansi. Setelah pegawai menerima penggajian, diterbitkanlah cek dan dilakukan oleh supervisor. Pembahasan yang selanjutnya adalah monitoring of control. Monitoring adalah suatu proses yang berkaitan dengan penilaian yang berkelanjutan terhadap kualitas kinerja pengendalian internal. Proses ini melibatkan penilaian desain kontrol dan operasinya secara tepat waktu dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan pemantauan, manajemen dapat menentukan bahwa kontrol internal yang beroperasi sebagaimana dimaksud dan bahwa mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi. Informasi pemantauan berkelanjutan berasal dari beberapa sumber. Pelaporan pada kegiatan kontrol, laporan oleh regulator pemerintah, umpan balik dari karyawan, keluhan dari pelanggan, dan yang paling penting dari internal auditor pelaporan. Untuk perusahaan besar, Departemen Audit Internal sangat penting untuk pemantauan yang efektif. Ini dapat disebut juga feedback dari auditor internal yang juga dapat membantu auditor eksternal mengurangi persyaratan bukti. Kegiatan pemantauan manajemen mungkin termasuk menggunakan informasi dari komunikasi dari pihak eksternal, seperti keluhan pelanggan dan regulator komentar yang mungkin menunjukkan masalah atau menyoroti daerah yang membutuhkan perbaikan. Dua contoh lain dari kegiatan pemantauan adalah manajemen meninjau rekonsiliasi bank dan auditor internal evaluasi kepatuhan personil penjualan dengan kebijakan sumber daya manusia. Internal control over time. Pada sistem kontrol internal berubah dengan seiringnya waktu. Beberapa prosedur dapat menjadi kurang efektif atau mungkin tidak lagi dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kedatangan personil baru, efektivitas berbagai pelatihan dan pengawasan, waktu dan kendala sumber daya atau tekanan tambahan. Dengan demikian, manajemen perlu menentukan apakah sistem kontrol internal tersebut relevan dan mampu mengatasi risiko baru.
Ini adalah function pemantauan. Evaluation of monitoring activities. Perbandingan berkala antara jumlah yang dicatat dengan akses fisik yang ada. Rekomendasi auditor internal dan eksternal mengenai sarana atau untuk memperkuat pengendalian internal. Sejauh mana seminar pelatihan, sesi perencanaan, dan pertemuan lainnya memberikan manajemen informasi tentang pengoperasian kontrol yang efektif. Apakah personil diminta secara berkala untuk menyatakan mereka memahami dan mematuhi kode etik perusahaan dan secara teratur melakukan kegiatan pengendalian, efektivitas kegiatan audit internal, dan sejauh mana personil dalam melaksanakan kegiatan rutin mereka mendapatkan bukti tentang apakah sistem atau kontrol internal terus bekerja dengan baik. Ada hard and soft control. Untuk meminimalisir resiko, manajemen merancang dan menetapkan seperangkat aturan, kendala, dan aktivitas fisik yang disebut dengan internal control. Dikarenakan kontrol ini bersifat eksplisit, formal, dan nyata, maka umumnya kontrol ini disebut sebagai hard control. Kata eksplisit sendiri menurut KBBI berarti gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan yang dinamis dengan teknologi yang berubah dengan cepat, meningkatnya persyaratan peraturan dan globalisasi, membutuhkan lebih dari kepatuhan ketat terhadap kebijakan, prosedur, dan protokol yang disebut soft control. Soft control merupakan faktor tak berwujud dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan. Sama seperti PPT sebelumnya, soft control adalah faktor tak berwujud dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan. Lingkungan kontrol mencangkup kontrol lunak seperti tone at the top, kesadaran resiko, keterbukaan untuk mengangkat masalah dan mendiskusikan ide, kepercayaan dan kesetiaan, fokus pemangku kepentingan, dan penegakan. Berdasarkan penelitian ilmiah, Muel Kapten membedakan 7 faktor sosial psikologis yang mempengaruhi perilaku orang dalam berorganisasi. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas langkah-langkah dan prosedur. Pengendalian internal, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada celerity. Kejelasan untuk direktur, manajer, dan karyawan tentang apa yang merupakan perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dengan setiap anggota organisasi mengetahui apa perilaku yang diinginkan dan tidak diinginkan, sehingga mereka akan tahu ekspektasi apa yang diinginkan. Maka mereka akan mengetahui apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan kontrol tersebut, dan bagaimana caranya agar mereka dapat bertindak sesuai dengan kontrol tersebut. Kemudian yang kedua, ada role modeling. Contoh atau teladan di dalam sebuah organisasi. Dengan adanya contoh atau teladan di dalam sebuah organisasi, mereka akan memiliki contoh untuk dapat berperilaku di dalam organisasi. Sehingga semakin baik contoh yang diberikan di dalam organisasi, maka semakin baik juga orang di dalam organisasi berperilaku. Sedangkan semakin buruk contohnya, maka semakin buruk juga perilaku orang di dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga, ada achievability. Tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka yang telah ditetapkan. Apabila tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka telah ditetapkan, maka mereka akan mampu melakukan kegiatan kontrol yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang keempat, ada komitmen. Komitmen dari seluruh bagian organisasi, di mana semakin organisasi memperlakukan seluruh bagiannya dengan baik dan melibatkan mereka di dalam berorganisasi, maka semakin banyak orang-orang yang mencoba melayani berdasarkan kepentingan organisasi, bukan kepentingan diri mereka sendiri, untuk dapat mencapai tujuan pengendalian internal. Kemudian yang kelima, transparency of behavior. Mengamati perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Apabila mereka saling mengamati perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain, maka mereka akan semakin memperhitungkan, mengendalikan, dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan orang lain. Kemudian yang keenam, ada openness.
Keterbukaan terhadap diskusi tentang sudut pandang, emosi, dilema, dan pelanggaran. Keterbukaan terhadap diskusi tentang sudut pandang, emosi, dilema, dan pelanggaran, maka semakin berkurangnya orang-orang untuk berbicara tentang masalah moral atau etika mengenai pengendalian internal. Tetapi semakin besar kemungkinan mereka akan melakukan kontrol ini dan mereka akan semakin belajar satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada enforcement. Memberikan penghargaan atau bahkan sanksi atas perilaku yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi. Dengan memberikan penghargaan atau bahkan sanksi, maka orang-orang di dalam organisasi akan menghindari perilaku-perilaku yang tidak sesuai, sehingga mereka akan tidak mendapatkan sanksi. Jadi, untuk menghindari pemberian sanksi, maka mereka akan menjauhi perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Dan kemudian mereka akan lebih cenderung mengejar perbuatan atau perilaku-perilaku yang baik supaya mereka dapat penghargaan untuk lebih dihargai. Untuk mengumpulkan bukti yang cukup tentang pengoperasian soft control yang efektif, beberapa pendekatan pengujian dan alat tradisional mungkin tidak tepat, sehingga sebagai gantinya, auditor perlu berpikir outside the box untuk mengumpulkan bukti material yang cukup dan kompeten dalam audit tersebut. Pengamatan, penilaian diri, survei, lokakarya, atau teknik serupa mungkin lebih cocok daripada metode tradisional. Metode lainnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 poin. Yang pertama, survei karyawan sering digunakan dalam mengevaluasi keberhasilan upaya manajemen dalam membangun lingkungan kontrol efektif. Yang kedua, kepala eksekutif audit harus menggunakan jaringannya di dalam organisasi. Yang ketiga, diskusi tim audit dengan sekretaris eksekutif dapat menjadi sumber informasi yang berguna tentang perilaku dalam organisasi. Yang keempat, pengetahuan auditor internal tentang pekerjaan dalam organisasi berguna untuk menguatkan efektivitas soft control lebih lanjut. Kemudian yang kelima, nilai dari auditing by walking around tidak dapat dilebih-lebihkan. Kemudian yang keenam, hasil audit masa lalu atas kegiatan pengendalian dan reaksi serta perbaikan dari manajemen juga menjadi indikator yang baik. Yang ketujuh, partisipasi auditor internal dalam komite, gugus tugas, kelompok kerja, dan keterlibatan dalam penerapan etika dan implementasi program kepatuhan. Kemudian ada design of internal control. Laporan pengendalian internal ini berisi pernyataan tanggung jawab manajemen untuk menetapkan dan mempertahankan kontrol yang memadai atas pelaporan keuangan dan deskripsi kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian. Manajemen harus memberikan penilaian mereka atas efektivitas pengendalian internal dan auditor diminta untuk membuat laporan pengesahan atas penilaian manajemen. Untuk mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal entitas, auditor diharuskan mengevaluasi desain pengendalian dan menentukan apakah mereka telah diimplementasikan. Mengevaluasi desain kontrol melibatkan pertimbangan apapun. Pengendaliannya dapat secara efektif mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji material. Bagaimana kesalahan yang terjadi jika kegiatan pengendalian internal yang penting dirancang oleh individu dengan pengetahuan akuntansi yang terbatas? Misalnya, jika personel teknologi informasi entitas tidak sepenuhnya memahami bagaimana sistem entry order, memproses transaksi penjualan. Mereka mungkin keliru merancang perubahan pada sistem. Di sisi lain, desain yang baik dapat diimplementasikan dengan buruk. Perubahan kontrol teknologi informasi mungkin dirancang dengan benar, tetapi salah dipahami oleh individu yang menerjemahkan desain ke dalam kode program. Selanjutnya ada controls addressing significant risk. Sangat penting untuk mengevaluasi desain kontrol yang mengatasi resiko dan kontrol signifikan yang prosedur substantif saja tidak cukup. Untuk resiko signifikan, auditor harus mengevaluasi desain kontrol entitas, termasuk prosedur kontrol yang relevan. Selanjutnya ada control risk. Control risk adalah fungsi dari efektivitas desain, implementasi, dan pemeliharaan kontrol internal oleh manajemen
untuk mengatasi resiko yang teridentifikasi dan yang mengancam pencapaian tujuan entitas yang relevan dengan persiapan laporan keuangan entitas. Beberapa resiko kontrol akan selalu ada karena keterbatasan yang melekat pada internal kontrol. Tidak peduli seberapa baiknya internal kontrol dirancang dan dioperasikan, internal kontrol hanya dapat memberi jaminan yang dapat diterima untuk mencapai tujuan entitas. Kemudian ada assessing control design. Di sini bukanlah prosedur standar untuk menilai desain kontrol internal, tetapi semua kontrol dibuat untuk memastikan bahwa suatu tujuan dapat dipenuhi. Ketika menilai desain kontrol, auditor akan dimulai dengan tujuan, lalu ia akan bertanya pada dirinya sendiri, kontrol apa yang harus ada dan kontrol apa yang akan ada untuk memastikan bahwa tujuan ini terpenuhi dan dengan cara apa kontrol ini akan diterapkan. Kemudian ada Financial Statement Assertion and Controls. Ada tujuan standar laporan keuangan atau asersi yang diasumsikan ada untuk laporan keuangan yang secara adil mewakili kondisi keuangan entitas yang mendasarinya. Misalkan pendapatan. Tujuannya adalah bahwa semua penjualan yang menjumlahkan ke saldo akun pendapatan benar-benar ada. Setiap transaksi penjualan yang menyusun pendapatan memenuhi definisi pendapatan dan benar-benar terjadi, bukan penjualan yang secara fiktif. Kontrol seperti register kas, akses terbatas untuk mencatat penjualan dalam buku besar, dan aktivitas kontrol seperti pemisahan tugas dan pemantauan transaksi yang tidak biasa harus dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa saldo akun pendapatan sudah benar. Kemudian ada Methods of Obtaining Controls Audit Evidence. Untuk memperoleh bukti audit tentang desain dan implementasi kontrol yang relevan dapat melibatkan yang pertama, menanyakan personil entitas. Yang kedua, dapat mengamati dan menjalankan kembali penerapan kontrol tertentu. Yang ketiga, memeriksa dokumen dan laporan. Yang keempat, melacak transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Kemudian ada Control Test of Design. Pengujian efektivitas operasi kontrol dapat dilakukan pada kontrol yang telah ditentukan. Auditor dirancang untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji material. Beberapa prosedur penilaian resiko desain kontrol dapat memberikan bukti audit dan akibatnya berfungsi sebagai tes kontrol. Misalnya, dalam memperoleh pemahaman tentang lingkungan kontrol, auditor dapat mengajukan pertanyaan tentang penggunaan anggaran oleh manajemen, mengamati perbandingan manajemen dari pengeluaran bulanan dan biaya aktual, dan memeriksa laporan keuangan yang berkaitan dengan investigasi varians antara jumlah yang ditukar dan jumlah yang aktual. Hasil pengujian desain dapat mengungkapkan kekurangan dalam kontrol internal yang harus dilaporkan kepada manajemen, terdapat dalam ISA 265. Kemudian selanjutnya, ada kekurangan dalam kontrol internal terjadi ketika yang pertama, suatu pengendalian dirancang, diterapkan, atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, kontrol diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji dalam laporan keuangan tepat waktu tidak ada. Ya, saya akan melanjutkan presentasi mengenai Preliminary Assessment of Control Risk. Nah, sulit bagi auditor untuk menyiapkan rencana audit jika mereka tidak mendapatkan gagasan awal tentang risiko yang mungkin tidak dapat dikendalikan oleh pengendalian internal itu sendiri. Maka dari itu, orang perlu memiliki keyakinan tertentu bahwa data dalam akun dan transaksi dimulai dan diproses secara akurat. Lalu, maka dari itu, kontrol inilah yang memberi auditor jaminan bahwa datanya sudah akurat. Sebagai contoh, auditor harus memiliki kepastian bahwa orang yang memasukkan data itu diizinkan untuk melakukannya atau terotorisasi, tidak memiliki pemisahan tugas konflik, dan diawasi atau ditinjau oleh pihak lain, sehingga bisa menjamin keamanan dari data itu sendiri. Selanjutnya ada Preliminary Assessment of Control Risk lagi, yaitu di saat merencanakan audit untuk menilai risiko pengendalian, auditor harus melakukan sejumlah tugas. Yang pertama, auditor mempertimbangkan hasil audit sebelumnya yang melibatkan evaluasi efektivitas operasi pengendalian internal.
Dan yang kedua, auditor juga akan membahas kemungkinan resiko audit dengan personil perusahaan audit yang bertanggung jawab untuk melakukan layanan lain kepada perusahaan. Lalu, dia nantinya akan mewawancarai personel entitas atau perusahaan untuk menemukan bukti komitmen manajemen terhadap desain, implementasi, dan pemeliharaan kontrol internal yang baik. Dan pentingnya yang melekat pada kontrol internal di seluruh entitas. Yang terakhir, auditor mungkin mencoba mendapatkan ide yang bagus tentang volume transaksi yang dapat menentukan apakah lebih efisien bagi auditor untuk mengandalkan internal control itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bu Magda dan teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi ini. Kurang lebihnya, mohon maaf, dan jika ada yang mau bertanya silakan melalui WhatsApp grup kelas. Silakan like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih.